di majelis yang mulia, di perkumpulan insya Allah perkumpulan ini bisa menambahkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkumpulan yang bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Perkumpulan yang bisa menambahkan kepatuhan kita kepada Allah. Perkumpulan yang bisa melepaskan dan menghapus dunia, harta, pangkat, jabatan, harta, dan kekuasaan dari hati-hati kita. Di mana banyak daripada hati-hati kita masih condong dengan urusan-urusan dunia, urusan-urusan ketenaran, urusan-urusan kemasyhuran. Banyak daripada hati-hati kita tertipu dengan kejayaan-kejayaan orang, tertipu dengan kemakmuran-kemakmuran yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita menginginkan orang-orang. Ketika kita melihat ada orang yang lebih, Allah memberikan anugerah yang lebih, Allah memberikan rezeki yang lebih, kita tertipu dengan kejayaan harta. Kita lihat orang banyak harta, orang rumahnya bagus, dia tertipu. Kapan saya bisa, kapan saya bisa seperti itu? Kapan berangan-angan? Kapan tertipu dengan kejayaan orang lain? Jangan pernah tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum engkau tahu bagaimana keadaan orang lain itu kelak di akhirat. Apakah dia selamat atau dia tidak selamat di akhirat? Apakah kau bisa menjamin? Apakah engkau tahu bagaimana keadaan kelak di akhirat? Maka jika engkau tidak tahu, maka jangan engkau tertipu dengan keadaan orang-orang yang kelak di akhirat. Engkau tidak tahu apakah dia aman, apakah dia akan selamat dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang-orang lain. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis-majelis seperti pada malam hari ini, yang dimana dikatakan bahwasanya ketika engkau duduk dengan orang-orang yang dimana dengan duduk dengan orang-orang yang beriman, kau duduk dengan sesama orang-orang yang beriman, yang dimana persahabatanmu, tempat dudukmu, tempat bergaulmu, tempat berkumpulanmu itu kelak di akhirat sesama sahabat adalah beriman kepada Allah, sesama sahabat dalam menuntut ilmu, sesama sahabat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat itu kata Rasulullah bisa saling memberikan syafaat. Andaikan kelak di akhirat ada satu orang yang mau dimasukkan ke neraka atau dia telah dimasukkan ke dalam neraka, diazab dan disiksa, tiba-tiba datang satu temannya berkata, ya Allah, ya Allah, orang ini dulu pernah sama-sama dia sholat bareng sama aku, dia sholat khusuf denganku, dulu dia pernah sama-sama berpuasa dengan aku, buka puasanya bareng bersama aku, ya Allah. Karena berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang yang beriman kepada Allah, maka itu bisa menjadikan syafaat. Walaupun kata Rasulullah dia telah disiksa sampai di betisnya, ada yang disiksa sampai betis, ada yang disiksa sampai perut, semua telah disiksa. Ketika orang tersebut bisa apa? Ketika orang itu ketika di dunia pernah berteman dengan orang-orang yang soleh, pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, karena sesungguhnya teman bukanlah yang mengajakmu untuk ayo kita tiktokan bareng. Jadi banyak ibu-ibu teman itu bukan yang mengajak engkau untuk memamerkan aurat. Teman bukanlah orang-orang yang membuat engkau melanggar apa-apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Teman tidak mungkin akan mengajak engkau kepada perbuatan-perbuatan yang dimana engkau mengakui bahwasanya setan sebagai musuhmu, tapi engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Perbuatan yang disukai oleh setan, yang dicintai oleh setan. Nah, majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang menambah kekhawatiran di dalam hati agar tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak daripada kita di luar majelis-majelis ilmu atau banyak daripada kita bertakwanya cuma di sini saja. Malam hari ini di sini bertakwa, di sini malam hari ini di tempat ini khusyuk. Nanti pulang dari sini hilang takwa kita. Pulang dari sini hilang khusyuknya kita. Pulang dari sini hilang adab kita orang. Pulang dari sini hilang akhlak kita orang. Emang tempat bertakwa itu hanya di majelis ilmu? Emang tempatnya takwa itu cuma di masjid? Emang tempatnya takwa cuma di Mekah? Emang tempatnya takwa cuma di Madinah? Ittaqullah aina kuntum, bertakwalah Allah dimanapun kau berada. Mau di ujung dunia mana kau berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bumi kepunyaan Allah, ini bumi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada tempat di muka bumi
untuk engkau berbuat dosa kepada Allah, berbuat salah kepada Allah. Ada orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, apakah boleh aku berbuat dosa? Apakah boleh aku berbuat maksiat? Kata Ibrahim bin Adham, ya boleh kau berbuat dosa, boleh kau berbuat maksiat. Tapi sebelum kau berbuat dosa, sebelum kau berbuat maksiat, engkau ingat. Yang pertama, engkau tinggal di mana? Jawab, aku tinggal di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau ingin berbuat dosa, kalau kau ingin bermaksiat, gak apa-apa, tapi cari tempat yang bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada tempat di dunia ini yang bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan terus kata Ibrahim bin Adham yang kedua, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihatmu. Maka apakah pantas engkau berbuat dosa di tempat yang dimana tempat itu miliknya Allah, kemudian Allah selalu melihat perbuatan dosa-dosa. Idza maga lani rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanbi an khalqi wa bil isyani ta'jili. Idza maga lani rabbi, bagaimana jika kelak Tuhanku berkata kepadaku, amastahyaita ta'sini, tidakkah kau malu berbuat dosa kepadaku? Tidakkah kau malu berbuat salah kepadaku? Wa tukhfi dhanbi an khalqi, kau tutupi dosa-dosamu di hadapan makhluk. Engkau tutupi dosa-dosamu, engkau tutupi dosa-dosamu di hadapan makhluk-makhluk, di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Engkau tutupi dosa-dosa, kita tutupi dosa-dosa kita di hadapan makhluk, dan dengan dosa-dosa yang kita tutupi itu, kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau punya malu kepada makhluk, tapi kau tidak punya malu kepada Allah. Engkau punya malu kepada makhluk, tapi kau tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau takut kepada makhluk dan engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ada beberapa percakapan anak dengan beberapa teman-teman yang mereka berkata, luar biasa AI sekarang itu cerdas, AI itu sekarang canggih, AI itu udah bisa nyanyi, udah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bagaimana pendapat aku? Bagaimana tanggapan aku? Anak bilang, anak tidak kagum dengan hal yang seperti itu. Anak tidak kagum dengan kecerdasan AI, kecerdasan buatan. Tidak, anak tidak kagum. Anak selalu kagum kepada zat yang menciptakan otak-otak yang menciptakan dia. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Yang tahu selain Allah itu hakikatnya adalah pencari pengetahuan. Yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di balik prasangka-prasangka kita, di balik ketidaksukaan kita, di balik kebencian kita kepada suatu perkara yang menimpa kita, kita benci kepada hal tersebut. Hal yang menimpa kita itu kita benci, tetapi hal itu baik bagi kita. Tanpa kita tahu. Kita tak suka akan hal-hal yang menimpa kita. Kita anggap itu buruk. Tapi Allah yang maha tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi hal-hal yang tidak kau sukai, bisa jadi hal-hal yang kau benci, itu baik bagimu. Dan bisa jadi hal-hal yang kau cintai, hal yang kau sukai, hal yang kau gandrungi, itu buruk bagimu. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Kalian berbuat dosa, mau berbuat dosa nggak apa-apa, tapi cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Apakah ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Terus kamu berbuat dosa, kamu berbuat maksiat nggak apa-apa, tapi nanti apabila kematian telah datang kepadamu, maka tundalah kematian tersebut. Malaikat maut datang ingin mencabut nyawamu, bilang, wahai malaikat, jangan dulu cabut nyawamu, biarkan aku belum bertaubat. Apakah bisa menunda datangnya kematian? Kamu berbuat dosa, kamu berbuat maksiat, nggak apa-apa. Tapi kelak ketika engkau akan dilempar oleh Zabaniyah ke neraka, maka sampaikan kepada Zabaniyah, wahai Zabaniyah, jangan kau lempar ke neraka. Apakah bisa engkau apakah bisa engkau merayu Zabaniyah agar tidak melemparmu ke dalam neraka? Jikalau engkau tahu, engkau tinggal di muka bumi Allah, engkau makan dari rezekinya Allah, apakah ada yang bisa memberikan rezeki kepadamu selain Allah SWT? Siapa yang selama ini memberikanmu makan? Jawab, siapa?
Siapa yang selama ini memberikan minum? Siapa yang selama ini memberikan air pertolongan? Siapa yang selama ini memberikan kita perlindungan? Siapa yang selama ini memberikan kita rahmat? Dan rahmat itu tidak pernah habis. Siapa yang selama ini memberikan kita kasih sayang? Kasih sayang yang tidak pernah habis. Siapa yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup sampai sekarang agar selalu bisa berbuat baik, berbuat taat, berbuat patuh? Siapa? Siapa yang memberikan kepada kita kesempatan agar apa? Agar kalau kita punya salah, punya dosa, kita bisa bertobat kepada. Siapa yang memberikan kesempatan? Siapa yang melakukan pergantian antara siang dan malam agar Allah jadikan siang dan malam itu untuk kita beribadah kepada-Nya, selalu ingat kepada-Nya. Bukan orang yang ingat ketika siang dan lupa ketika malam, atau sebaliknya, orang ingat ketika malam dan lupa ketika siang. Tapi orang-orang yang ingat kepada Allah baik siang ataupun malam. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, baik diberikan kesusahan atau dia diberikan kesenangan, baik ketika dia kaya atau ketika dia miskin, baik dia bahagia atau dia menderita. Apapun itu, mau dia bahagia, mau dia menderita, mau dia kaya, mau dia miskin, apapun itu, apabila seseorang tersebut di hatinya diletakkan cahaya-cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, diletakkan cahaya-cahaya yang tidak akan masuk kecuali di tempat yang bersih, kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Allah agar sesuatu tersebut masuk di dalamnya dan orang tersebut menjadi pemilik sesuatu yang mulia. Apa itu? Pemilik ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan para pemilik ilmu yang pastinya telah dipilih oleh Allah, orang-orang yang wukuf di Arafah saja diceritakan ada satu orang soleh, beliau wukuf itu hampir 100 kali wukuf di padang Arafah. Nah, wukufnya beliau 30 kali wukuf di padang Arafah. Satu kali waktu beliau berkata, ya Allah, wukufku yang ke-30 ini, wukufku yang pertama ya Allah untuk menggugurkan kewajiban. Wukufku yang kedua aku hadiahkan untuk bapakku. Wukuf yang ketiga aku hadiahkan untuk ibu. Nah, terus sisanya yang 27 ini aku hadiahkan untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Dan tiba-tiba dia tertidur sesaat. Dalam tidurnya terdengar suara, apakah engkau akan berbuat baik kepada yang maha baik? Apakah engkau akan berbuat dermawan kepada yang maha dermawan? Ketahuilah, aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah ratusan ribu tahun sebelum aku ciptakan Arafah. Telah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang wukuf di Arafah, orang-orang yang haji, orang-orang yang wukuf, orang-orang yang tidak oleh Allah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang hatinya diletakkan oleh Allah cahaya yang bisa mengetahui tata cara untuk berhaji kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dikatakan sesuatu yang tidak ada lebih mulia dari ini. Laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih agung selain daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sang pemilik ilmu tersebut menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memuliakan sang para pemilik ilmu tersebut. Allah memerintahkan para rasulnya untuk memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku mulia, berlaku berhati-hati terhadap para pemilik-pemilik ilmu tersebut. Akrimul ulama, Rasulullah, muliakanlah para ulama, agungkanlah para ulama, para pemilik ilmu. Fa innahu minallahi wa karena beliau di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Beliau di sisi Allah adalah golongan-golongan yang mulia. Bahkan di dalam kitab ini lanjutan daripada kemarin, yashfa'u yawmal qiyamah thalathatu, memberikan syafaat pada hari kiamat kelak 3 kelompok. Memberikan kepada hari kiamat, memberikan syafaat pada hari kiamat kelak 3 kelompok, 3 golongan yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Hari yang dimana tidak berguna harta,
hari yang dimana tidak berguna pangkat, hari yang dimana tidak berguna jabatan, hari yang dimana tidak berguna tahta, hari yang berguna, hari yang tidak berguna kekuasaan, hari yang dimana banyak sekali orang-orang yang ada hanyalah penyesalan, namun penyesalan tidak berguna pada hari itu. Hari yang dimana seluruh manusia akan dimintai bertanggung jawaban, sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan. Hari itu adalah hari yang dimana yang selamat adalah yang mendapatkan rahmat, yang selamat adalah yang mendapatkan syafaat. Nah, ada golongan-golongan yang memberikan syafaat, para nabi, para rasul, mereka memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Dan bahkan para nabi, para rasul di akhirat, ya, mereka berbondong-bondong untuk meminta syafaat terbesar, syafaat termulia, syafaat teragung, itu syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Karena semua nabi, semua rasul itu memiliki doa khusus, dan semua nabi dan rasul telah memakai doa khusus mereka selama mereka hidup di dunia, kecuali Nabi Muhammad. Doa khususnya Nabi Muhammad disimpan baik-baik oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah memberikan kabar dengan membawa 5 kain kafan. Kata Jibril, 5 kain kafan ini, yang satu untukmu wahai Muhammad, yang satu untuk Khadijah, yang satu untuk Ali, yang satu untuk Fatimah, yang satu untuk Hasan. Jibril datang membawa 5 kain kafan, yang satu untuk wahai Muhammad, yang satu untuk Khadijah, yang satu untuk Ali, yang satu untuk Fatimah, yang satu untuk Hasan. Husain tidak ada kain kafan, karena Husain mati syahid. Husain mati terbunuh, kepalanya akan terlepas dari jasad. Mendengar itu, anaknya yaitu Sayyidatuna Fatimah menangis. Kemudian Sayyidatuna Fatimah berkata, wahai ayah, bukankah setiap nabi, setiap rasul memiliki doa khusus? Berdoalah kepada Allah agar Allah merubah, agar Husain tidak wafat, tidak meninggal dalam keadaan yang begitu sadis seperti ini. Mintakan kepada Allah. Tapi apa jawab Rasulullah? Hai Fatimah, doa khususku ini tidak akan aku pakai di dunia, karena doa khususku ini akan aku pakai pada hari akhirat untuk menolong seluruh umat-umat. Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ma'arjal ayat fil Quran, ya Imam, ayat apa yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran? Dari semua ayat-ayat dalam Al-Quran, yang paling bisa diharapkan itu mana ayat? Dia jawab, ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Sampai kapanpun Allah akan tetap memberikan apapun yang kau mau, apapun yang kau minta wahai Muhammad, sampai engkau puas. Allah tidak akan berhenti memberikan sampai Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad tidak akan ridha sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad tidak akan puas sebelum semua umatnya tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah puas sebelum semua umat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Maka syafaat dari para nabi, para rasul memberikan syafaat. Teman-teman yang baik memberikan syafaat. Kemudian Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada para pembaca-pembacanya. Kita di dunia baca Al-Quran, Al-Quran itu kelak di akhirat akan menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran menjadi syafaat bagi pendengarnya, menjadi syafaat bagi penghafalnya, menjadi syafaat bagi orang-orang yang mengamalkan isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Nah, di sini dikatakan ya syafa'u yaumil qiyamah satu, ya, yang bisa memberikan syafaat di pada hari kiamat tiga golongan. Al-anbiya, yang pertama adalah para nabi. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Tsumma syuhada, kemudian para syuhada, orang yang mati syahid. Fa'adham bi martabatin yadal nubuwwah wa syahadah. Ma'a warada bi syahada. Maka sungguh
begitu mulia dan begitu agung martabat, derajat, kedudukan orang-orang yang berilmu yang Rasulullah letakkan derajatnya setelah para nabi. Bukan syuhada dulu baru ulama, para hadis para nabi, kemudian para ulama. Karena apa? Karena di akhirat ketika ditimbang loh, kenapa ulama posisi kedua, syuhada posisi ketiga? Berarti ulama derajatnya lebih mulia daripada syuhada. Sampai kelak di akhirat ketika yuzanu ditimbang tinta para ulama ditimbang dengan darah para syuhada, di sisi Allah tinta para ulama lebih berat tinta para ulama daripada darah para syuhada. Sebab kenapa? Tinta para ulama lah yang menjadikan orang itu tahu seperti apa hukumnya berjuang di jalan Allah, seperti apa hukumnya berjihad di jalan Allah. Tinta para ulama lah yang menghilangkan kebodohan. Tinta ulama lah yang membuka tabir antara mana yang hak dan mana yang batil, mana yang hitam dan mana yang putih. Tinta para ulama lah yang membawa akan kebenaran Islam. Tinta para ulama lah yang menjaga akan kemurnian daripada ajaran Islam. Makanya tinta para ulama lebih berat di sisi Allah, lebih mulia daripada darah para syuhada. Sehingga ulama menjadi golongan yang mendapatkan derajat di bawah para nabi, di bawah para rasul. Makanya kan sampai dikatakan dalam kitab Saidul Afkar, Al-Imam Asy-Syauqi radhiyallahu anhu, beliau memiliki syair bunyinya, "Qum lil muallimi wa fi tabjila kadal muallim an yakuna rasulah." Berdirilah, berikan penghormatan, muliakanlah gurumu. Berilah penghormatan yang mulia, berilah penghormatan yang agung kepada seorang guru. Kadal muallim an yakuna rasulah, karena hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Hampir-hampir seorang guru menjadi seorang rasul. Jadi kepada guru kita harus memiliki rasa hormat, memiliki rasa ta'zim kepada guru, harus melayani guru. Terserah orang-orang mau mengatakan bahwasanya kita melayani guru itu adalah feodalisme, kita melayani guru itu adalah perbudakan. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpakaian pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang pakaiannya adalah ketidaktahuan. Maka tidak usah kau dengarkan. Saudara-saudara, bukankah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ana 'abdan liman 'allamani harfa." Aku adalah budak, aku adalah hamba sahaya bagi orang-orang, siapa orang, bagi guru yang mengajarkan satu guru. Kalau aku mau disuruh apapun akan aku lakukan, selama bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajibanku sebagai budak akan aku lakukan kepada orang-orang yang mengajarkan sekalipun satu guru. Maka saudara-saudara, bagi saya sebagai seorang santri dan sampai hari kiamat tetap akan menjadi seorang santri, berjalan kepada guru, jangankan pakai dengkul. Bagi saya seorang santri, sekalipun kalau bisa berjalan pakai mata, saya akan berjalan dengan kedua mata saya. Ngerangkanya nggak pakai jongkok, ngerangkanya nggak pakai dengkul, nggak ngesot saya ngesot jalan pakai kedua mata saya untuk merangkak ke hadapan guru saya. Jangankan coba pakai dengkul, dibilang budak, saya Bahar Bismil akan berjalan ke hadapan guru saya yang memberikan ilmu pengetahuan, yang mengajarkan untuk mencintai Allah, yang mengajarkan tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan iman, yang mengajarkan makna-makna daripada Al-Qur'an, yang menerangkan daripada hal-hal yang masih kita ragu. Menjadi seorang guru yang yang menjadi pembimbing bagi hati-hati kita semua, menjadi mata. Ibarat kita orang-orang yang buta, guru adalah matanya kita. Ibarat kita adalah orang-orang yang tuli, para guru adalah telinganya kita. Nah, menghadap guru, jangankan kalau cuma ngesot, kalau kata setuju ngesot, jangankan cuma ngesot pakai dengkul, berjalan kepada guru, saya pakai mata, andaikan bisa pakai mata, saya bakal merangkak pakai kedua mata untuk berjalan menghadap saya guru.
Kenapa? Karena begitu mulia dan begitu agung kedudukan seorang guru. Kalau kita orang zaman sekarang enggak balik. Kalau para santri-santri zaman dahulu, mereka ya itu mereka beliau-beliau santri zaman dulu semuanya nunggu guru. Kalau sekarang kebalik, gurunya nunggu murid sekarang. Kalau dulu itu sampai dijelaskan dalam kitab Bahrul Ruwat ala Anba'in Muhad, dijelaskan para ulama-ulama ahli nahwu zaman dulu itu kalau mereka mau belajar mereka harus masuk dalam goa. Semakin hari itu goa makin sempit, sehingga ketika mereka keluar dari goa tersebut kulit mereka ini udah hancur. Kenapa? Karena mereka pengen berada di soft paling depan. Soft di paling depan ketika mereka belajar kepada guru. Ada yang sengaja tidur di kandang kuda, ada yang sengaja tidur di kandang kambing, ada yang sengaja tidur di kandang keledai milik guru-gurunya. Kenapa? Karena agar bangun lebih cepat sehingga berada di soft paling depan ketika mereka sedang mengaji dan sedang menuntut ilmu kepada seorang guru. Ada orang murid ngasih amplop kepada guru. Jangankan cuma amplop yang isinya cuma berapa, nyawa jiwa kita orang santri berkasih. Harta nggak ada apa-apanya. Harta nggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena guru telah menjelaskan dan menerangkan bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat lebih utama, lebih mulia daripada dunia dan istri. Guru yang selalu menjadi penjaga ketika hati kita udah mulai sedikit lupa kepada Allah, guru yang selalu ingetin. Ingat jangan lupa ente ibarat kata lilin yang udah mau mati, di sebelah ente ada lilin. Setiap ente mau mati, apinya mau mati, ini api yang satu kasih ke ente nyala lagi. Setiap mau ente mau mati, ini api yang satu nyalain ente. Ini guru ente, api yang selalu menyalakan. Setiap ente mau mati, dinyalain lagi. Ente mau mati, dinyalain lagi. Jadi dia bukan hanya melihat zahirnya ente saja, tetapi seorang guru yang benar-benar guru, dia memiliki hubungan batin dengan orang, dia memiliki hubungan batin. Nah, guru nyawa juga kita kasih kalau berbaru. Sebab guru yang membuat kita kenal kepada Allah, guru yang mengajarkan kepada kita seperti apa akhlak, seperti apa adab, seperti apa bekerja. Orang ngaji, kita orang ngaji untuk apa? Kita orang ngaji bukan hanya untuk berilmu. Kita orang ngaji agar tahu tata cara beradab. Apa adab-adabnya wudu, agar kita tahu. Apa adab-adabnya bersuci. Bagaimana adabnya kencing. Kalau kita nggak berwudu, kalau wudu nggak jelas, bagaimana kita harus tahu adabnya kencing. Bagaimana adabnya berhubungan badan. Bagaimana adab segala perbuatan apapun, semua ada akhlak, semua ada adab. Kita berilmu bukan hanya kita ngaji, bukan hanya untuk berilmu, tapi kita ngaji agar kita bisa menjadi orang-orang yang berakhlak, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berakhlak, agar kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad. Dan bisa kita akan bisa membalas jasa-jasanya guru kita. Jasa orang tua kita jangan kita balas, bagaimana dengan jasa guru kita. Sedangkan orang tuamu itu ada 3. Pertama adalah orang tua yang melahirkan bapakmu. Kedua adalah orang tua yang anaknya kau ambil sebagai istrimu, yaitu mertua. Ketiga adalah orang tua yang mengajarkan, yaitu guru. Imam Al-Iskandari radhiyallahu anhu dia berkata, "Uqaddimu syaikhi ala abi." Aku lebih mendahulukan guru daripada ayahku. Aku mendahulukan guru, lebih mengutamakan guru daripada ayah. Kok bisa? Di anak abi sababul hayati al-baqiyah, sababul hayati al-fadiyah, wa syaikhi sababul hayati al-baqiyah. Ayahku adalah sebab hidupnya aku di dunia yang akan hancur. Sebab hidupnya aku di dunia yang mana? Sebab adanya aku, selamatnya aku di dunia yang bakal hancur. Dunia ini bakal hancur, dunia ini bakal binasa. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas dunia ini pasti hancur, pasti binasa.
binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajh. Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur kecuali Allah Subhanahu. Nah, segala sesuatu yang di atas dunia ini pasti akan hancur. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan binasa, pasti akan hancur. Ya, pasti akan hancur, pasti akan binasa. Anak nggak bakal selamanya sehat, ada masanya sakit. Kita orang daun yang hijau nggak bakal dia hijau, ada saatnya dia menguning. Kalau dia udah menguning, dia akan gugur. Maka apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah kepada Allah dengan segala kehinaan-kehinaan. Agar apa? Agar Allah menjadikan engkau hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Di dunia berteman dengan orang-orang saleh, di dunia berteman dengan orang-orang alim, di dunia berteman dengan, engkau harus mengetahui hukum, hak-hak daripada ulama, hak-hak daripada seorang guru. Kalau kita tidak tahu hak-haknya seorang guru, maka kita tidak bisa disebut seorang mukmin. Bagaimana kita bisa disebut santri? Kalau namanya seorang santri itu pasti dia tahu akan hak-hak daripada guru. Jadi buat guru jangankan cuma ngasih ampun nyawa, jiwa yang kita berikan kepada guru. Kenapa? Karena kita makan bersama-sama. Orang-orang yang nggak tahu dunia pesantren lebih baik dia. Kalau kalian tidak tahu tentang dunia pesantren, maka lebih baik mending diam. Kalian ini ngurusin dunia, terus kalian mau ngurusin pesantren yang notabene setiap hari ngurusin urusan akhirat, dunia akhirat. Bagaimana mungkin ente yang lebih banyak membuat tayangan-tayangan, membuat orang lupa dan lalai kepada Allah? Bagaimana mungkin mau dibandingkan dengan pondok pesantren yang setiap hari memberikan ilmu-ilmu yang bisa menghidupkan hati-hati orang yang mati? Sedangkan tayangan ente orang banyak yang membuat hati-hati yang hidup jadi mati. Pondok-pondok pesantren membuat hati-hati yang mati jadi hidup. Ayo anak tanya, nanti orang jawab semua. Banyak orang sekarang yang membanding-bandingin orang pesantren. Anak tanya, di luar sana yang paling banyak jadi maling, yang paling banyak jadi koruptor, mereka dulu mondok apa enggak? Nyantren apa enggak? Yang paling banyak jadi koruptor, pejabat kotor, pejabat khianat, pejabat bangsa, terus mereka dulu mondok apa enggak? Nyantren apa enggak? Yang paling banyak jadi pelacur di luar sana dulu mondok apa enggak? Yang paling banyak judi di luar sana dulu mondok apa enggak? Yang mabok, narkoba di luar sana dulu, mereka yang paling banyak dulu mondok apa enggak? Nyantren apa enggak? Yang paling banyak berbuat kerusakan di luar sana dulu mereka nyantren apa enggak? Mondok apa enggak? Ketidaktahuan kalian akan akhlak, akan adab, maka lebih baik tidak. Maka ini dikatakan itu pondok pesantren di Ruboyo udah berapa ratus tahun, melahirkan ribuan ulama, melahirkan puluhan ribu para santri, yang dimana para ulama, ya, para kiai-kiai guru-guru kita ini, beliau-beliau, apalagi yang syuyukh yang sudah tua, yang pastinya amal ibadahnya lebih banyak daripada kita. Dan kita orang yang masih muda, pastinya dosa kita, pastinya amal kita lebih sedikit daripada amal kita lebih sedikit. Yang lebih tua, karena lebih tua pasti amalnya lebih banyak, ilmunya pasti lebih. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahku, kemudian masa setelahku. Kita membandingkan masa kita dengan masa orang-orang zaman dulu, tidak ada apa-apa. Tetap masih lebih baik, lebih utama adalah masa-masa yang terdahulu. Nah, sedangkan minal musibatil ammah, merupakan musibah, merupakan kerusakan. Katsiru minal mutaakhirin, banyak orang-orang yang akhir, orang-orang yang baru. Mereka merasa a'lam, diri mereka lebih tahu, lebih berilmu minal mutaqaddimin daripada ulama-ulama terdahulu. Berani nyenggol ulama.
berani nyindir ulama, berani ngomongin tentang ulama, padahal mutakhirin, padahal bukan orang soleh, padahal kita ahli masih. Makanya Rasulullah bilang kun aliman, itulah orang yang berilmu, dan istilah orang berilmu, maka kun aliman, itulah orang yang menuntut ilmu, jelas santri, nggak bisa bermustami'an, jadilah pendengar ilmu, pendengar nasihat, nggak bisa bermuhibban, jadilah pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta orang yang memiliki ilmu, nggak bisa juga, udah nggak bisa jadi ulama, jadi santri, nggak bisa jadi pendengar, nggak bisa jadi pecinta, bodoh iya, dalam ketidaktahuan iya, maka malah jadi kompetisi. Kita harus sadar diri, kita harus tahu diri, kita ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, maka setidaknya jadilah pecinta para ulama, karena almarhum ma'aman, cinta itu modalnya kita yang paling enteng itu udah cinta, paling enteng itu udah gitu. Modalnya kita yang paling cinta kepada Muhammad, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, cinta kepada orang-orang yang dimuliakan oleh, sehingga ketika kita mencintai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kita pun akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Satu contoh, andaikan ente sama satu ulama, ente begini aja, ente datang ke anak sendiri, atau ente pergi ke rumah siapa sendiri, sama ente datang ke rumah itu orang dengan ulama, beda nggak perlakuan? Beda. Ini kalau ente datang sendiri, ente akan dikasih teh, kukis kuenya satu dua. Ketika ente datang dengan ulama, banyak kue, banyak buah, banyak itu nasi, maka ente mendapatkan perlakuan yang apa yang dimakan oleh ulama ente makan, apa yang diminum sebagai ulama ente minum. Kadang-kadang ente datang sendiri perlakuan tidak ada. Kenapa? Ente kecipratan apa? Kecipratan barokah ini kadang kita jaga, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin, kita kelompok yang yakin dengan namanya keberkahan. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad dulu, mereka berebut keberkahan. Kita zaman sekarang enak nyari barokah, cuma cium tangan sama guru, cium tangan sama kiai, pakai akhlak, adab, sopan santun, cuma begitu. Sahabat Nabi Muhammad kadu yang taduruna an wudu'i Rasulullah. Para sahabat Nabi Muhammad itu dulu hampir bunuh-bunuhan, sudah cabut pedang mau bunuh-bunuhan, hanya untuk apa? Hanya berebutan air bekas wudhunya Nabi Muhammad. Air bekas wudhunya Nabi, para sahabat berebutan saling bunuh hanya untuk berebut bekas air wudhunya Nabi Muhammad. Kalau dekam kalau keluar kayak riak begitu, keluar begitu, itu semua sahabat berebutan. Riaknya Rasulullah SAW. Kan udah riaknya Rasulullah SAW. Itu sahabat pada berebutan. Untuk di soft paling depan, para sahabat pun berebutan sambil berselisih paham, saling teriak. Hanya ingin apa? Berada di posisi paling depan. Terus untuk apa? Mengambil keberkahan. Karena pastinya keberkahan di belakang Nabi Muhammad dengan di belakang sahabat, di belakang Nabi ini tidak sama. Tentu lebih utama, lebih mulia langsung di belakang Nabi dengan di belakang soft daripada belakang Nabi Muhammad. Kenapa para sahabat melakukan itu? Untuk mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuma itu, Malik ibn Sinan pernah mengecup darahnya Nabi Muhammad. Mengapa? Untuk mengambil barokah dari Nabi Muhammad. Abdullah bin Zubair pernah minum darah dari Muhammad. Ada sahabat yang pernah tidak sengaja minum air kencing yang dari Muhammad. Kemudian Rasulullah bilang, kemana kau buang air kencing? Kemana kau buang? Itu adalah air kencing. Kemudian yang berkata, Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air seumur hidupku yang lebih segar daripada air ini. Saking segitu. Dan ketidaktahuan kalian akan hal seperti itu, maka lebih baik
Seorang guru adalah umara Rasul, kepercayaannya Rasul. Para ulama adalah kepercayaan Rasul. Andaikan kepercayaan Rasul itu para pejabat, andaikan kepercayaan Rasul itu para pengusaha, kepercayaan Rasul, ya kita akan beradab seperti itu. Cuma cara kepercayaan Rasul adalah pada ustaz, para kiai, para guru-guru agama. Maka kita harus berakhlak dan beradab. Tidak mungkin kita menyamakan para ulama dengan orang-orang yang bukan ulama, orang bodoh gitu. Ya, tidak mungkin kita sama kadar kita, pasti beda. Karena itu maka jangan jauh dari ulama. Terserah orang mau bilang seperti apa. Kalau ada yang bilang kenapa jangan pakai apa? Pakai dengkul. Oh, jangankan pakai dengkul, kalau bisa pakai mata, saya mau jalan pakai mata untuk menghadap Tuhan. Ngapain bisa kasih amplop guru ke kiai? Jangankan kasih amplop nyawa jiwa, saya kasih buat guru sama kiai saya. Kenapa? Indonesia belum ada. Indonesia belum merdeka. Belum ada Indonesia, belum ada Pancasila, belum ada UUD 45, belum ada Bhinneka Tunggal Ika, belum ada Merah Putih, belum ada NKRI, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada apa-apa. Yang ada pondok-pondok pesantren, surau-surau, majelis-majelis. Tengah malam para santri memegang pena, para santri memegang kitab, menangis, takut kepada Allah. Siang para santri memegang pedang, berjuang untuk melawan penjajah. Agar apa? Agar terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Maka kami sampaikan kepada siapapun, kalau mau hina silahkan hinakan. Hina kami para santri. Kami para santri nggak apa-apa kalian hina. Hina kami para santri. Hina kami para penuntut ilmu. Tapi jangan hina para guru kami. Jangan hina para kiai-kiai kami. Jangan lecehkan, jangan rendahkan pondok-pondok pesantren kami. Jangan hinakan kemuliaan dan keagungan guru-guru kami, kiai-kiai kami. Hina pribadi kami, silakan hina kami, tapi jangan hina para ulama kami. Kalian hina para ulama kami, kami santri akan bangkit untuk melawan sampai titik darah pun kami santri. Ada. Bukan hanya NKRI yang harga mati, ulama juga harga mati. Bagi kami santri, ulama adalah harga mati. Pondok pesantren adalah harga mati. Karenanya selalu sibukkan diri kita di perkumpulan-perkumpulan yang lebih dulu dengan orang-orang yang lebih agar mendapatkan kemuliaan. Sedangkan kemuliaan itu, keagungan itu adalah sebab daripada kelak di akhirat kita bisa duduk berkumpul dengan yang mulia yang agung. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.